أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin jamaah Masjid Ar-Rahman Muhammadiyah Banjarmasin yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita, mempertemukan kita pada pagi hari yang berbahagia ini di rumah Allah, dalam rangka kita mendapatkan karunia, taufik dan hidayah bisa melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Dan mari kita lanjutkan niat kita untuk i'tikaf dalam rangka kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu ini menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat Allah, menjadi asbab malaikat senantiasa mendoakan kita turunnya sakinah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. 4 keutamaan kalau kita berkumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji isi dan kandungan ayat-ayat Allah Ta'ala di rumah Allah ini. 4 keutamaannya, yang pertama adalah turunnya sakinah, rasa tenang, tentram. Yang kedua akan diliputi rahmat. Yang ketiga kita akan senantiasa didoakan oleh para malaikat. Dan yang keempat, Allah akan menyebut, membangga-banggakan hambanya. Si fulan pagi ini sudah hadir di majlis ilmu. Si fulan hari ini sudah hadir di majlis ilmu. Karena majlis ilmu ini adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya. Sebab Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Masjid Ar-Rahman, alhamdulillah pagi hari ini saya dapat bersilaturahim, bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya dalam rangka safari dakwah. Dan pada kesempatan kali ini, kesempatan yang istimewa, yang berharga yang Allah berikan kepada Al-Faqir, saya sejak awal mengisi safari dakwah ini membawakan kitab Al-Arba'in fi Fiqhin Nasri wa Tamkin, yaitu 40 hadis untuk membimbing dan mengarahkan kita agar kita dapat meraih kemenangan dan kejayaan. Karena umat di akhir zaman ini banyak jumlahnya, kuantitasnya, tetapi tidak berdaya. Banyak jumlahnya tetapi tidak berdampak. Banyak kuantitasnya tetapi kualitasnya jauh dari harapan.
Nabi menyatakan di akhir zaman ini orang tidak mengenal Islam kecuali hanya tinggal namanya. Orang tidak membaca mushaf kecuali hanya huruf-hurufnya. Mereka membangun masjid megah-megah, besar-besar, tetapi kosong dari hidayah. Dan di akhir zaman ini, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang berpegang pada kebenaran itu seperti orang yang memegang bara api. Maka itu, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas kehidupan kita, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama tantangan di akhir zaman ini, ciri utamanya adalah tantangan yang kita hadapi ketika rumah suci Allah, kiblat umat Islam yang pertama, rumah Allah yang kedua dibangun di atas muka bumi, dan masjid yang ketiga yang disucikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjidil Aqsa, tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah lebih dari 100 tahun tidak berada di tangan kaum muslimin, berada di bawah penjajahan bangsa Yahudi yang dimurkai oleh Allah dan dilaknat oleh para nabi-nabinya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Arba'in fi Fiqhin Nasr wa Tamkin ini disusun oleh para ulama kita, pejuang Baitul Maqdis, yang berisikan hadis-hadis Nabi SAW yang memberikan panduan bagi kita untuk menguatkan dan mempertebal keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi umat yang menang, umat yang unggul, umat yang berkualitas, bukan hanya hebat dalam jumlah, bukan hanya memiliki kekayaan alam, bukan hanya bisa membangun ini dan itu, tetapi kita defisit iman. Apa yang menyebabkan umat Islam jumlahnya 2 miliar di seluruh dunia tapi tidak berdaya melawan dan menghadapi 15 juta ekor Yahudi? Hah? Kira-kira apa sebabnya? Ya. Kenapa kita mengatakan 15 juta ekor? Ya. Bukankah mereka manusia, Pak Ustadz? Betul. Tapi Allah di dalam Al-Quran menyatakan mereka ini sudah diubah sifat-sifatnya. Tubuh, raga, fisiknya seperti manusia, tapi sifat mereka sudah dirusak dan sudah diganti oleh Allah dengan apa? Al-qiradah wal khanazir. Tak ubahnya seperti monyet dan babi. Monyet punya ekor atau tidak? Punya. Babi ada ekornya tidak? Salah kalau kita bilang 15 juta ekor. Tidak. 2 miliar umat Islam di seluruh dunia, 286 juta di Indonesia. Itu baru di Indonesia. Banyak lagi ratusan juta umat Islam yang ada di Timur Tengah, tapi menghadapi 15 juta ekor Yahudi, kita tidak mampu. Bukan karena kita bodoh, bukan karena kita miskin tidak punya uang, bukan karena kita tidak punya tentara, pasukan, senjata, tidak. Umat Islam punya semuanya. Negeri-negeri Islam punya semuanya.
Tapi yang tidak kita miliki, sementara musuh kita Yahudi laknatullah, mereka memiliki semangat, mereka memiliki tekad, walaupun berada di atas kebatilan, mereka memiliki ideologi yang kuat, walaupun berada di atas tahrif kitabullah subhanahu wa ta'ala, memanipulasi ayat-ayat Allah, menyelewengkan ayat-ayat Allah yang ada dalam Taurat. Mereka berpegang teguh kepada kitab sucinya, sementara kita umat Islam yang berada di atas kebenaran. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim siratil lahi alladzi lahu ma fis samawati wal ardh. Kita berada di atas kebenaran. Kita berada di atas Al-Quran dan Sunnah yang dijamin kebenarannya, keautentikannya oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi umat ini defisit iman. Umat ini jauh dari Al-Quran, jauh dari As-Sunnah. Umat ini tidak berdaya, tidak berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah, sehingga apa? Mereka kemudian mengalami kekalahan yang bertubi-tubi. Dalam 100 tahun ini kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Sebab tolak ukur kejayaan umat ini itu ada pada Baitul Maqdis. Tolak ukur kebenaran umat ini, kalau ingin melihat umat ini baik-baik saja atau tidak baik, maka lihatlah apakah Masjidil Aqsa Baitul Maqdis itu sedang baik-baik saja, berada di tangan kaum muslimin, atau Masjidil Aqsa ini berada di bawah kekuasaan Yahudi dan di bawah ancaman Yahudi saja. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, maka itu mari kita pelajari hadis-hadis Nabi SAW. Apalagi yang menyebabkan umat ini tidak berdaya? Karena kita jauh dari persatuan. Satu, iman kita lemah, defisit iman. Yang kedua, karena kita jauh dari persatuan. Kalau umat Islam ini tidak mau bersatu, tidak ada persatuan, maka kita akan menjadi korban mereka. Kita akan mengalami apa? Persatuan. Ya, persatuan itu gimana? Satu, daging ayam, daging itik, daging kambing, daging sapi dipotong-potong. Setelah itu potongan-potongan dagingnya dimasukkan ke tusukan sate, betul. Setelah dimasukkan ke tusukan sate, lalu apa? Dipanggang, dibakar. Lalu setelah itu apa? Setelah matang dimakan. Setelah dimakan jadi apa? Jadi kotoran. Umat yang tidak memiliki iman, umat yang tidak memiliki persatuan, maka nasibnya seperti sate. Mau kita seperti sate? Mau? Nauzubillah min dzalik. Maka itu hadis yang ke-16 di sini. Saya sudah sampai pembahasan Kitab Al-Arba'in fi Fiqhin Nasr wa Tamkin semalam sampai hadis ke-15. Pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang ke-16, At-Tahdhir minal furqah wal khilafid dakhili. Bagaimana Nabi mewanti-wanti, mewaspadai adanya perpecahan umat dan perselisihan di tubuh umat. An Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala dhata yawmin min al-'aliyah
Ini hadis diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'id bin Abi Waqqas ini siapa? Salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Beliau adalah pahlawan perang Al-Qadisiyah, di mana umat Islam menaklukkan kekaisaran Persia. Panglima perangnya adalah Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'id bin Abi Waqqas ini adalah terkenal sebagai orang yang menggunakan sebagai ahli panah, ahli pemanah pertama dalam Islam. Ya, sementara di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kekuatan itu adalah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kekuatan yang dimaksudkan untuk kita persiapkan diri kita menghadapi musuh adalah ar-ramyu, memanah. Ya, memanah. Kalau zaman dulu, zaman klasik sampai sekarang ya bentuknya seperti itu saja. Ya, bentuknya seperti apa? Archery. Ada anak panahnya, lalu kemudian ada busurnya, lalu kita apa? Tembakkan dari jarak jauh untuk mengenai target. Sekarang bentuk persenjataan pertahanan militer yang fungsinya sama dengan pemanah, musuh tidak bisa mengenai kita karena kita menembakkan panah itu dari jarak jauh dan mengenai target, meminimalisir korban di tengah-tengah kita, sementara musuh kena panah kita. Maka sekarang itu sudah berubah menjadi apa? Teknologi yang canggih. Ada rudal, ada roket. Sekarang lagi pakai drone. Ya, perang zaman modern ini sekarang perang yang sangat canggih. Pakai senjata itu diluncurkan pakai AI, Artificial Intelligence. Menargetkan gedung, menargetkan sipil, menargetkan mobil presisi. Itu pakai apa? AI. Makanya umat Islam harus menguasai ilmu ini, teknologi seperti ini. Nah, inilah yang ada pada diri Sa'id bin Abi Waqqas. Beliau bercerita bahwasanya Rasulullah SAW aqbala dzata yaumin. Beliau datang suatu hari, ya, datang dari daerah yang tinggi, dari daerah Najd. Karena Nabi tinggal di Hijaz. Ya, Hijaz itu Makkah dan Madinah adanya di wilayah Hijaz. Wilayah dataran yang lebih rendah. Aliyah itu daerah yang tinggi dari wilayah Najd. Nabi datang satu hari, hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah. Kemudian beliau singgah masuk ke masjid Bani Muawiyah. Ya. Beliau masuk ke sana, Bapak Ibu dirahmati Allah. Masuk ke masjid Bani Muawiyah itu maksudnya bagaimana? Ya, masjid Bani Muawiyah itu diberi istilah dengan Masjid Al-Ijabah, masjid tempat doa Nabi diijabah oleh Allah. Yaitu yang dimaksud adalah masjid yang dibangun oleh Ibnu Malik bin Auf, wahum jama'atun minal ansar. Masjid yang dibangun oleh sekelompok orang-orang Ansar. Letaknya di mana? Yaqa'ul masjid, ini dijelaskan dalam Ad-Durarus Saniyah. Letak masjid itu terletak di sebelah utara pemakaman Baqi. Ala yasaris salik ilal arid. Jadi ini bukan Masjid Nabawi. Jadi masjidnya masih berada lebih jauh lagi, ya, itu di utara pemakaman Baqi. Di situ Nabi SAW singgah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shallat faraka'a fihi rak'atain. Nabi salat 2 rakaat sunnah.
Wa shallaina ma'ahu, kami salat bersama Nabi. Wa da'a rabbahu tawilan, Nabi berdoa panjang. Tsumman sarafa ilaina, kemudian beliau selesai dan menghadap memperhatikan kepada kami, ya, tubuhnya, wajahnya menghadap kepada kami. Faqala, jadi habis doa, beliau doanya menghadap kiblat. Ya, Nabi kalau doa habis sholat menghadap kiblat. Kemudian setelah selesai doa beliau panjang, beliau balikkan badannya, tubuhnya menghadap ke arah sahabat yang tadi sholat bersama Nabi. Apa kata beliau? Sa'altu Rabbi thalathan, aku berdoa memohon kepada Tuhanku 3 perkara. Ya, minta kepada Allah 3 perkara. Fa'atani fintaini wa mana'ani wahidah. Maka Allah langsung kontan menjawab doaku, mengabulkan doaku 2 perkara. Wa mana'ani wahidatan, dan Allah menolak, mencegah, menghalangi aku dari 1 permintaan. Lah, katanya Nabi itu apa saja yang diminta kepada Allah pasti dikabulkan, ya. Kenapa ditolak doa Nabi? Ini bukan masalah, ya, karena Nabi itu tidak makbul doanya. Ini semua ada rahasianya dari Allah Azza wa Jalla. Allah berhak memberikan apa yang Dia inginkan, Dia kehendaki, dan Allah berhak untuk tidak memberikan apa yang Dia kehendaki. Ada tujuannya, bukan berarti Allah enggak cinta kepada Nabi. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada Nabi. Bukan berarti Allah menolak permintaan Nabi. Sebab dalam ayat lain, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Di dalam surat Ad-Duha itu kan, Allah memberikan apa? Ya, semua yang diminta oleh Nabi Muhammad itu Allah berikan sampai Nabi puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sampai engkau puas. Ya. Apa saja yang diminta oleh Nabi pasti dikabul oleh Allah. Tapi kenapa di sini, ya, Nabi sendiri yang menyampaikan, Allah berikan saya 2, kabulkan 2 permintaan, dan Ia cegah, Dia tolak 1 permintaan aku. Nah, pasti di sini ada rahasianya, ya, ada hikmahnya, ya. Jadi kalau misalkan kita berdoa kepada Allah belum diijabah oleh Allah, atau ada yang ditolak oleh Allah, ya, wajar tidak? Wajar. Nabi saja minta 3 diberikan cuma 2. Ya. Dan ini sudah menjadi hukum Allah, sunnatullah ini. Sebab apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW, ini adalah sebuah pelajaran yang berharga dan harus kita jadikan perhatian bersama. Apa yang diminta oleh Nabi? Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanati fa'ataniha. Aku pertama meminta kepada Allah, memohon, berdoa kepadanya agar Dia tidak membinasakan umatku dengan kemarau dan kekeringan, kelaparan yang panjang. Ya. Fa'ataniha, Allah kabulkan doaku. Maka tidak ada umat Islam, umat Nabi yang mati dibinasakan, mati binasa, hancur gara-gara apa? Kelaparan, kekeringan, kemarau panjang. Loh, Pak Ustadz, kok ada itu kasus kelaparan,
kasus kekeringan bikin orang mati di beberapa, itu bukan karena salah alam, bukan karena Allah tidak mengabulkan doa Nabi, itu karena salah manusia. Itu karena salah urus. Itu karena salah tata kelola. Sebab apa? Allah sudah memberikan rizki sempurna kepada manusia. Sudah ditakdirkan rezekinya, wa qaddara aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Ya, itu ada di dalam surat apa? Fussilat. Tsummastawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'in fasawwahunna sab'a apa namanya? Di dalam surat Fussilat itu ada itu ya. Itu disebutkan tentang apa? Penciptaan itu sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana? Allah Subhanahu wa taala di situ menyatakan khalaqal arda fi yaumain. Ayat 9. Allah menciptakan bumi ini dalam 2 hari. Kemudian wa ja'ala fiha rawasiya. Allah sudah menjadikan di atas bumi ini apa? Gunung-gunung sebagai pasak supaya stabil bumi ini. Wa baraka fiha, Allah berkahi bumi ini. Ya, jadi bumi ini enggak ada kekurangan ya, makanan, rezeki, semua sudah ya, diberikan oleh Allah sempurna. Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Allah tetapkan untuk semua makhluk ya, makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Sawa'an lis-sa'ilin, yang mencukupi kebutuhan mereka semuanya yang memerlukannya sampai hari kiamat. Jadi enggak ada orang kelaparan itu bukan karena Allah tidak menyediakan rezeki. Orang kelaparan bukan karena Allah kekurangan menyiapkan pohon, tumbuhan, buah-buahan, hewan ternak dan lain sebagainya. Semua sudah diciptakan sempurna, disiapkan oleh Allah. Tapi yang menyebabkan orang mati kelaparan seperti apa? Ayam mati di lumbung padi. Ada banyak kekayaan alam tapi rakyat di situ miskin, tidak bisa makan. Itu sebabnya apa? Rakusnya manusia. Tata kelola yang tidak adil. Nauzubillah min dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyatakan apa? Tidak ada Allah membinasakan umatku dengan kelaparan dan kekeringan panjang kemarau, enggak ada. Ya. Dan Allah kabulkan permohonan Nabi SAW. Yang kedua, wasa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaq. Aku minta kepada Allah agar dia tidak hancurkan, binasakan umatku dengan apa? Dengan bencana tenggelam. Tenggelam seperti Fir'aun tenggelam dalam laut merah. Tenggelam seperti kaumnya Nabi Nuh yang terkena banjir bandang. Tapi banjirnya Nabi Nuh itu bukan karena gelondongan kayu. Orang kafir dari kaum Nabi Nuh mati karena memang tenggelam karena airnya memang kebanyakan. Ya. Memang curah hujannya besar, kemudian muncul air keluar dari dasar bumi. Jadi ngocor dari atas, kucuran dari bawah. Lengkap sudah. Nah itu kata Nabi, Allah tidak akan binasakan umatku dengan banjir seperti kaum Nabi Nuh. Kalau ada yang meninggal banjir karena banjir bandang, itu bukan karena Allah, bukan karena alam, itu karena salahnya manusia. Jadi jangan sekali-kali ente salahkan Allah.
Kenapa itu ada banjir bandang di Sumatera? Itu bukan salah Allah, bukan salah alam. Karena Nabi sudah memberikan sabdanya, Allah tidak akan menghancurkan umatku dengan apa? Tenggelam dalam banjir. Ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada banjir besar, banjir bandang yang menenggelamkan umat Muhammad SAW, berarti itu adalah salah manusia, ulah manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Semua apa yang terjadi musibah menimpa kamu itu disebabkan oleh ulah tangan-tangan kamu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, apa doa Nabi? Nah, dua tadi dikabulkan. Ya, tidak mati dengan apa? Kekeringan, kemarau, kelaparan. Yang kedua, tidak mati gara-gara banjir tenggelam. Yang ketiga, ini yang tidak dikabulkan. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Aku minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar apa? Agar dia tidak menjadikan kebinasaan umatku ini karena perang, karena konflik di antara mereka. Dan Allah tidak kabulkan. Nabi mintanya jangan sampai umat ini hancur gara-gara perang sesamanya, gara-gara konflik sesama umatnya. Tapi Allah menolak permintaan itu. Subhanallah. Hadirin masyarakat yang dirahmati Allah, bagaimana kita memahami maksud daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Ya. La yaqa bainahum furqatun wa qitalun tuhlikum wa tud'ifuhum wal ba'su al furuq wal fitan. Jadi yang dimaksud dengan al ba'su, la yaj'al ba'sahum bainahum, itu adalah perpecahan, peperangan yang akan menghancurkan dan melemahkan umat. Jadi umat ini lemah karena perpecahan. Umat ini lemah karena peperangan di antara sesama kita. Ini ujian dari Allah, ini ibtila dari Allah. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa Nabi? Ini sebagai ujian buat kita umat Rasulullah SAW. Ya. Allah mengingatkan kepada kita bahaya perpecahan yang mengakibatkan kita saling perang, saling memerangi satu sama lain. Makanya ayat-ayat Al-Quran kalau memberikan arahan kepada umat Islam itu kebanyakan diawali dengan apa? Seruan untuk bersatu, seruan untuk saling menyayangi, seruan untuk saling melindungi. Ya, itu selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga hadis-hadis Nabi SAW selalu mengingatkan kita untuk apa? Untuk menjaga kehormatan diri seorang Muslim. Tapi yang terjadi banyak di antara kita apa? Yang melanggar, melanggar perintah Allah, musuh yang jelas-jelas memerangi Islam dan kaum muslimin tidak dijadikan musuh. Malah yang sesama muslim dijadikan musuh oleh kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya sifat orang-orang beriman, ciri sahabat Nabi SAW itu kan jelas. Ya, di dalam Al-Quran itu Muhammadur Rasulullah. Suara saya lebih kedengaran atau suara hujan?
Hah? Masih kedengaran suara saya? Alhamdulillah. Berarti nanti ini harus ada peredam suaranya ya, di masjid gitu. Ya. Supaya mengurangi getaran suara hujan. Mudah-mudahan kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat, yang membawa rahmat. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, sifat dan ciri umat Nabi itu di dalam surat Al-Fatah ayat 29 terakhir itu adalah apa? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas kepada orang-orang kafir, lemah lembut dan sayang kepada sesama Muslim. Nah sekarang kita terbalik, tegasnya kepada sesama Muslim. Kalau dengan orang Islam ngegas, tahu ngegas? Ya. Suka mencela, suka mencaci, suka menjelek-jelekan. Ada berita buruk, tidak mau tabayun, langsung aja membuli, langsung kita terima kabar bohong itu. Akhirnya apa? Kita termakan fitnah. Kenapa? Oh, karena memang kita berbeda dengan mereka. Ngegas dengan sesama Muslim, tegas kepada sesama Muslim, tapi kita berkasih sayang dengan orang non-Muslim. Ya, kalau dengan sesama Islam, wah, mukanya garang, mukanya keras, bahasanya kasar. Tapi kalau dengan non-Muslim, dengan alasan toleransi, menjaga kebinekaan, pluralisme agama, oh bahasanya santun, bahasanya lembut, sampai rumah ibadahnya dijagain. Tapi kalau dengan sama Muslim beringas, pengajian dibubarin, nggak boleh seperti itu. Ya, ini bukan ciri umat Nabi Muhammad. Ya. Mestinya kita berkasih sayang dan lembut, bisa saling memahami, bisa saling mengerti, bisa saling mendukung dan melindungi sesama umat Nabi Muhammad. Tetapi justru malah kita ini apa? Saling ngegas. Merasa paling pintar, merasa paling benar sendiri, merasa punya kunci surga untuk kelompoknya sendiri. Nah, ini bahaya. Ya, maka itu jangan kita punya sifat ta'assub, asabiyah, jahiliyah. Ya, ini Nabi mengingatkan kepada kita. Ya. Agar apa? Kita berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk golongan yang akan menyebabkan terjadinya perang dan fitnah. Sama, itu di Indonesia begitu. Kalau di Arab bagaimana? Ya, di Arab itu lebih tragis lagi. Ya, tentara-tentara pasukan negeri-negeri Islam itu tugasnya untuk menjaga pemerintah dan menghadapi rakyat. Tentara digaji dari rakyat, pelurunya, senjatanya, peralatan militernya dibeli dari uang rakyat. Tapi tentara dan pasukan serta senjatanya diarahkan moncongnya untuk menindas rakyat. Tidak pernah
peluru, senjata atau kekuatan militer negara-negara Arab itu diarahkan kepada Israel yang jelas-jelas membunuhi dan membantai saudara-saudara kita umat Islam. Ya. Ada lagi kelompok di dalam kaum muslimin ini ribut, selalu mengungkit-ungkit masalah perbedaan. Ya, perbedaan itu pasti ada. Ya. Sunnatullah itu berbeda. Ada perbedaan mazhab fikih, ada perbedaan mazhab akidah. Tapi itu tidak menyebabkan seorang muslim kalau perbedaan fikih dan perbedaan mazhab akidah tidak menyebabkan orang yang berbeda dari kita itu keluar dari Islam. Maka kita perlakukan mereka itu tetap sebagai muslim. Kalau kita tidak setuju, kalau kita mau kritik pandangan yang berbeda itu, ya kritik saja dengan ilmiah, dengan adab, dengan kesantunan. Bukan kita marah-marah, bukan kita dengan nunjuk-nunjuk, lalu kemudian kita saling ribut sendiri, perang satu sama lain. Jangan sampai kita mengulang pengalaman dan tragedi umat di luar Islam. Umat di luar Islam itu ya, seperti Kristen dan Yahudi, itu perpecahannya banyak sekali. Perpecahannya luar biasa. Itu gereja itu ada denominasi. Perpecahan gereja, perpecahan teologi dalam Kristen itu dan Yahudi besar. Sekarang di Israel itu sedang ada demo. Kelompok ultra ortodoks Haredim namanya. Dia menjadi koalisi Netanyahu. Dulu dia berkoalisi, sekarang mengancam akan keluar dari koalisi dan akan menjatuhkan Netanyahu. Kenapa? Karena dulu mendapatkan hak istimewa, tidak diwajibkan ikut wajib militer. Sekarang karena perang Gaza, banyak tentara yang mati, banyak tentara yang desersi, maka semua elemen masyarakat Israel semua kena wajib militer. Sekarang perang di dalam Israel itu, perang internal. Kristen, Katolik dulu dengan Protestan itu perang. Ratusan tahun di Eropa perang. Perang fisik, senjata. Saling baku hantam, saling membunuh. Coba bayangkan. Nanti lagi di dalam satu aliran Kristen, Katolik dan Protestan ada aliran-aliran perang lagi itu. Nah, mereka sekarang sudah bersatu, ya, saling memahami, saling mengerti. Makanya nggak ada perang lagi, cuma perangnya perang perang ajaran aja. Akhirnya apa? Ya sudah, lakum dinukum waliyadin, gereja masing-masing bikin sendiri sesuai dengan alirannya. Mau kita umat Islam seperti itu? Masing-masing bikin sendiri, ya. Masjid ini dipatok hanya untuk aliran ini, masjid itu dipatok untuk aliran ini, nggak boleh digunakan oleh yang lain. Nggak boleh ada orang berjamaah dari kelompok lain, tidak bisa. Kita umat Islam ini namanya saja Masjid Muhammadiyah pelangnya, tapi siapapun bisa beribadah di sini. Siapapun bisa berjamaah di sini, siapapun bisa ikut kajian di sini. Namanya pelang Masjid NU, Masjid Persis, Masjid apa? Itu namanya pelang wakaf, milik organisasi. Tapi kita tidak pernah menutup pintu masjid ini untuk kelompok orang yang bukan anggota ormas kita, betul? Kalau di Kristen itu ada gereja Katolik Jawa, gereja Batak, gereja suku-suku, macam-macam. Ya. Kalau di Eropa, di Amerika, di Afrika itu ada gereja untuk kulit putih, kulit hitam, beda itu.
mau ibadah sama Tuhan aja, itu didiskriminasi, dibeda-bedakan berdasarkan suku dan warna kulit. Umat Islam nggak boleh begitu. Kiblat kita sama, semula aja semua. Orang kalau umroh, kalau haji semua numplek di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Semua berdampingan, kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, kulit merah. Rambut keriting, rambut lurus, rambut macam-macam. Bahasanya macam-macam. Semua berdiri satu saf, berbaris bersama menghadap Allah. Karena Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan bagi semua bangsa. Kalau Yahudi menganggap Allah itu Tuhan khusus Yahudi. Ya, mereka itu eksklusif, mereka ini diskriminatif. Tuhan itu adalah Tuhan nasional Yahudi. Makanya Yahudi nggak berkembang. Yahudi itu hanya disebut Yahudi kalau dia rasnya, sukunya Israel, Bani Israel. Makanya jumlahnya ya cuma segitu, 15 juta, paling banyak 20 juta. Ya. Kenapa? Karena dia mendiskriminasi Tuhan. Tuhan itu hanya untuk bangsa Yahudi. Di luar bangsa Yahudi tidak ada manusia mendapatkan petunjuk Tuhan. Tuhan itu hanya sayang kepada umat Yahudi. Tuhan itu hanya milik umat Yahudi. Di luar umat Yahudi, di luar bangsa Yahudi, semua harus jadi pelayan dan gembala anak Tuhan. Nauzubillah. Nah, umat Islam nggak boleh seperti itu. Insya Allah. Kita berbeda, boleh berdebat, boleh dialog antar mazhab, silahkan. Tapi kita sama-sama sebagai Muslim, sama-sama sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap harus satu saf, satu barisan, saling membela satu dengan yang innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu semua bersaudara. Kalau umat Islam tidak mau bersatu, ingat firman Allah, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir itu lihat, mereka itu saling melindungi, saling menjaga satu sama lain. Illa taf'alu, kalau kalian umat Islam tidak melakukan hal yang sama, padahal orang kafir itu berbeda perang mereka, tetapi mereka saling melindungi antar sesamanya, maka kalau umat Islam tidak seperti itu, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang sangat besar. Nauzubillah min zalik. Hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita sudah habis, enggak terasa ya. 6:18 ya, sudah waktu syuruk ya. Tadinya target saya 3 hadis, tapi ini cuma bisa sampai 1 hadis saja. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan silaturahim kita dikekalkan, ukhuwah kita ditingkatkan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri